Di tengah-tengah masyarakat kita itu sebenarnya masih banyak kelompok kategori miskin, rentan, bahkan yang middle class itu merasa tidak terwakili, potret kehidupannya, potret dompetnya itu tidak tergambarkan oleh statistik nasional. Nah, dari situlah kemudian kita menggali apa sebenarnya hidden poverty, dan ternyata salah satu yang paling banyak bentuknya kemiskinan terselubung di Indonesia ini adalah orang Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsinya, tapi kan tidak pernah ditanya dari mana sumber dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Apakah dari income, pendapatan, atau dari tabungan, atau dari utang. Ternyata jebakan utang itu sudah menjadi satu variabel kemiskinan tersembunyi yang sudah sangat mengakar. Jadi kami ingin melihat lebih dalam kemiskinan tersembunyi dari sisi debt trap-nya, jebakan utangnya. Ya, makanya kemudian muncullah pinjol, kemudian judi online, dan prostitusi online. Yang ketiganya itu ternyata difasilitasi oleh penetrasi internet yang luar biasa gitu. Semua orang bisa akses internet lewat handphonenya, semua orang bisa menginstal di handphonenya masing-masing dengan sangat mudah. Nah, kemudahan itu kemudian membawa pada satu situasi debt trap atau jebakan hutang yang membelit hampir semua kelas dari menengah sampai ke rentan bahkan kelas miskin. Tiga aplikasi ini, pinjol, judol, dan prostitusi online lewat micet atau aplikasi hijau, ini ternyata berjalin kelindan. Bapaknya mungkin terjerat judol, ibunya itu terjerat pinjol. Lalu anak-anaknya terjerat juga judol. Bahkan ada satu cerita dari informan kami itu 3 orang mahasiswa dari Pandeglang, dari desa itu, kuliah di Bandung, itu mereka kaget dengan gaya hidup di kota Bandung, itu langsung lifestyle-nya berubah. Mereka nggak punya uang pinjam ke pinjol, dipakai untuk judol, dapat withdraw judol, untung dia pakai untuk micet, prostitusi online. Jadi ada yang memang memanfaatkan tiga aplikasi ini untuk lifestyle, gaya hidup, tapi di sisi lain, di desa-desa itu banyak yang memanfaatkan aplikasi ini untuk konsumsi kebutuhan dasar, karena suaminya nggak bawa uang ke rumah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, ya mereka pinjol, gali lubang tutup lubang sampai beberapa aplikasi, atau tambah rentenir juga, pada akhirnya mereka terjebak sangat dalam, sehingga dibantu oleh Basnas gitu ya, diberi bantuan zakat oleh Basnas pun tidak bisa menutup semua hutang itu. Pada akhirnya frustasi, depresi, dan mengakhiri hidup itu menjadi mungkin pilihan terakhir, karena masyarakat atau keluarga di sekitarnya juga tidak mampu untuk menutup hutang-hutang yang demikian banyak itu.